Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sri Bercerita. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tumbal Pasar Gede, Arwah Penjaga Lapak Tengah. Sebelum kita mulai ceritanya, silakan teman-teman bantu dengan cara like, comment, dan subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Jika kamu berani, dengarkan sampai habis. Pagi itu, suasana pasar gede di Solo seperti biasa. Ramai, riuh, bau sayur, ikan asin, dan keringat bercampur jadi satu. Udara lembab, dan dari sela-sela kios, suara ibu-ibu menawarkan harga tempe bersahutan dengan pedagang ayam yang teriak-teriak panggil pembeli. Semua tampak hidup, penuh warna, penuh cerita. Tapi di tengah-tengah keramaian itu, ada satu sudut yang selalu kosong. Satu titik yang seolah disisihkan dari hiruk-pikuk pasar. Lapak T17. Persis di tengah lorong sayur. Meja kayunya masih berdiri, tapi berdebu. Papan namanya pudar, dan di bawahnya selalu ada air yang menggenang. Padahal tak ada yang menumpahkan. Orang-orang pasar udah pada tahu kalau lapak itu nggak boleh ditempati. Bukan karena kotor, bukan juga karena sepi pembeli, tapi karena katanya ada yang punya. Suatu hal yang bukan manusia. Mbah Sastro, pedagang tempe yang udah puluhan tahun mangkal di situ. Paling sering ditanyain soal lapak itu. Orangnya ramah, tapi setiap ada yang nanya tentang T17, suaranya langsung pelan. Matanya agak kosong. Seolah ingat sesuatu yang ingin dia lupakan. Lapak tengah itu udah ada penunggunya, nak. Katanya suatu kali sambil menata tempe di atas daun pisang. Dulu pernah ada yang maksa jualan di situ. Dagangannya sih rame, tapi besoknya mayatnya ditemukan di sungai tanpa kepala. Badannya masih pakai celemek pasar. Ucap Mbah Sastro. Yang dengar cerita itu biasanya cuma manggut-manggut saja. Kadang merinding, tapi ya lama-lama juga lupa. Namanya juga cerita pasar. Tiap sudut punya tahayulnya sendiri. Sampai suatu hari, datanglah seorang perempuan muda dari luar kota. Namanya Rina. Umurnya baru 25 tahun. Masih energik, bicaranya cepat, dan matanya tajam seperti orang yang yakin sama nasibnya sendiri. Rina datang ke pasar itu dengan pikiran sederhana, pengen jualan jamu. Dia bawa gerobak kecil, botol-botol kaca berisi cairan kuning, hijau, coklat, dan aroma rempah yang menyengat. Masalahnya, semua lapak di pasar gede udah penuh. Dia udah muter-muter, sampai akhirnya matanya tertuju pada satu lapak kosong di tengah lorong sayur. Ini aja deh, katanya ringan sambil menaruh botol-botol jamunya. Pedagang di sekitar langsung nengok, beberapa sambil saling pandang. Seorang ibu penjual cabai buru-buru menghampiri. Mbak, jangan di situ. Itu lapak T17. Sudah lama nggak boleh dipakai. Rina cuma menyengir. Loh, malah enak toh di tengah gini. Pembeli pasti gampang lihat. Bukan gitu, Mbak, jawab si ibu pelan. Di situ ada yang jaga. Rina melirik sebentar lalu tertawa kecil. Ah, cuman mitos aja kali. Saya kan cuma jualan jamu. Gak ganggu siapa-siapa. Akhirnya tanpa pikir panjang, Rina buka lapak di situ juga. Hari pertamanya luar biasa. Pembeli datang silih berganti. Suara botol jamu beradu, uang receh berderak, dan aroma kunir asam bikin suasana segar di tengah bau pasar. Banyak pedagang lain sampai heran. Biasanya siapapun yang jualan di situ sepi, tapi Rina kok rame? Tapi nggak ada yang berani bilang lebih jauh. Sore mulai turun. Satu persatu pedagang beresin dagangan mereka.
Suara seret terpal, suara ember jatuh, dan sapu lidi mulai terdengar. Pasar gede pelan-pelan berubah dari ramai jadi sunyi. Rina masih sibuk hitung uang di lapaknya. Dia senyum sendiri. Wah, hari ini baru pertama aja udah untung segini. Tapi waktu matahari benar-benar tenggelam, angin mulai terasa aneh, dingin, tapi bukan dingin biasa. Rasanya seperti angin yang berhembus dari dalam ruang kosong. Rina mendadak merinding. Dia melirik ke kanan. Ke lapak Mbah Sastro, udah gelap. Semua udah pulang. Cuma tinggal dia dan beberapa tikus yang berlarian di antara peti kayu. Rina buru-buru beresin barang. Tapi pas dia jongkok buat ambil botol di bawah meja, dia mencium sesuatu. Baunya anyir. Bukan bau jamu. Bukan juga bau got pasar. Ini bau darah. Dia kira ada tikus mati. Tapi pas dia senterin ke bawah meja, dia lihat sesuatu yang bikin napasnya tertahan. Ada bekas tangan hitam di lantai. Seperti bekas jelaga tapi pekat. Bentuknya jelas, 5 jari. Di tengahnya ada guratan seperti urat nadi. Bekas itu nempel di lantai basah. Dan yang bikin bulu kuduk merinding, bekas tangan itu pelan-pelan bergerak. Awalnya dia pikir cuma ilusi, tapi semakin dia perhatikan bekas tangan itu bergeser, sedikit demi sedikit, seperti merayap ke arah kakinya. Suara kecil kayak gesekan kain terdengar pelan. Rina mundur spontan. Botol jamunya jatuh satu. Pecah. Cairan kunyit asam tumpah. Menyambur sama bekas tangan itu. Dan anehnya, warna bekas tangan itu makin lama makin pekat, berubah jadi merah tua. Rina panik, langsung bangun dan lari keluar pasar sambil bawa tas dan uang seadanya. Begitu sampai di luar, dia melihat ke belakang, gelap. Cuman sisa cahaya lampu dari jauh. Tapi dia sempat lihat sesuatu di dalam sana. Sosok bayangan berdiri di tengah lorong, di tempat lapaknya tadi. Rambutnya panjang, bajunya lusuh, dan tangannya melambai pelan, seolah menyuruh Rina kembali. Malam itu Rina nggak bisa tidur. Di rumah kontrakannya yang kecil, dia bolak-balik di kasur. Di telinganya masih terngiang suara aneh dari pasar. Kayak suara sapu lidi diseret di lantai basah. Kadang diselingi suara tawa pelan, seperti dari kejauhan. Paginya, waktu dia balik ke pasar, semua orang langsung nengok. Mbak, kamu gak apa-apa? Katanya kamu lari semalam. Tanya salah satu pedagang. Rina cuma tersenyum kaku. Ah, enggak. Cuma kaget aja, ada tikus kayaknya. Dia berusaha bersikap biasa, tapi dalam hatinya masih ketakutan. Waktu dia nyiapin lapak, Mbah Sastro datang menghampiri pelan. Mbak Rina, saya tahu kamu gak percaya. Tapi pasar ini punya aturan. Lapak tengah itu dulu ada yang mati di situ. Perempuan juga. Jual jamu kayak kamu. Lapaknya kebakar pas malam Jumat Kliwon. Orang bilang arwahnya gak tenang karena dagangannya diambil orang. Rina berhenti menyusun botol. Tangannya gemetar, tapi mulutnya tetap keras. Saya gak ganggu siapa-siapa, Mbah. Cuma cari rezeki di sini. Mbah Sastro menarik napas panjang. Lalu ia pergi. Tapi sebelum benar-benar pergi, Mbah Sastro sempat berbisik. Kalau nanti malam kamu dengar suara sapu lidi, jangan nengok ya, Nduk. Hari itu berjalan seperti biasa. Tapi setiap Rina buka botol jamu, dia selalu ngerasa kayak ada yang ngelihatin dari bawah meja. Kadang bayangan di lantai bergerak sendiri, walau gak ada yang lewat. Kadang botol berbunyi sendiri, kayak lagi diketuk pelan. Menjelang sore, awan mendung, petir terdengar jauh di langit. Rina pengen cepat-cepat pulang, tapi dagangannya belum habis. Dan waktu itu juga, dia merasa angin dingin lagi lewat. Kali ini lebih kuat, bikin rambut tangannya berdiri. Bau anyir itu muncul lagi, dan tanpa sadar dia melihat ke bawah. Bekas tangan hitam itu muncul lagi, tapi sekarang bukan di lantai. Bekas itu nempel di sisi meja, seperti seseorang baru saja menaruh tangannya di situ dari dalam kayu.
Rina bengong, napasnya pendek. Bekas tangan itu basah, seperti darah yang baru mengering. Dia muncul pelan, tapi langkahnya berat. Di belakangnya, dari arah lorong sayur, terdengar suara langkah pelan. Tak, tak, tak. Dia menelan ludah, mencoba menoleh, tapi jantungnya berdegup terlalu keras. Saat akhirnya dia memberanikan diri melihat ke belakang. Lorong pasar kosong. Cuman ada satu botol jamu yang jatuh sendiri dari meja. Cairannya menetes sampai lantai. Mengalir pelan ke bekas tangan hitam itu. Tapi entah kenapa, dari dalam cairan itu terdengar suara pelan seperti bisikan perempuan. Serak, lirih, tapi jelas. "Lapakku, jangan kau ambil." Rina terdiam. Suara itu cuma sekali, tapi cukup buat dia tahu sesuatu di pasar itu belum selesai. Sejak kejadian malam itu, Rina lebih sering bengong setiap kali buka lapak. Wajahnya kelihatan pucat, matanya sayu, dan senyumnya udah enggak seceria dulu. Orang-orang pasar mulai bisik-bisik, ada yang kasihan, ada juga yang nyindir pelan. "Udah dibilang, lapak itu ada penunggunya." Tapi Rina pura-pura gak dengar. Dalam hatinya, dia tetap keras kepala. Gak mungkin, pikirnya. Gak ada yang namanya arwah di zaman sekarang. Semua cuma sugesti. Tapi entah kenapa, setiap sore menjelang malam, dia selalu merasa seperti diawasi. Awalnya cuma hal kecil. Misalnya gelas jamu yang dia letakkan di ujung meja tiba-tiba udah pindah posisi. Ada daun sirih yang dia taruh di botol tiba-tiba kering sendiri. Kadang pas dia lagi ngeracik jamu, dia dengar suara halus dari bawah meja. Kayak orang berbisik. Cepat, pelan, gak jelas bahasanya. Walau dia beranikan diri buat lihat, gak ada siapa-siapa. Cuman ada udara dingin yang keluar dari sela-sela papan lantai. Suatu siang, pas pasar lagi ramai-ramainya, Mbah Sastro datang lagi ke lapak Rina. "Nak, semalam kamu dengar sesuatu?" Rina kaget. "Maksudnya, Mbah?" Mbah Sastro melihat sekeliling dulu sebelum bicara lebih pelan. "Tadi subuh, penjaga pasar lihat kamu duduk di lapak jam 2 malam. Diam aja, matanya melotot, mulutmu kamit kayak orang ngobrol sama seseorang. Tapi waktu dideketin, kamunya gak ada." Rina spontan ngelus dada. "Loh Mbah, saya jam 2 malam udah tidur di rumah. Masa iya saya di sini?" Mbah Sastro cuma menggeleng pelan. "Saya cuma nyampein, pasar ini banyak mata yang gak kelihatan, Nak. Kadang mereka nyari teman, kadang pengganti." Ucapan itu bikin Rina merinding. Tapi dia tetap nyari alasan logis, mungkin yang dilihat menjaga itu orang lain. Tapi malamnya, waktu dia bersiap pulang, kejadian aneh balik lagi. Sekitar jam 6 sore, hujan turun deras. Suara air menyiram atap seng keras banget, sampai menenggelamkan suara pasar. Pedagang lain udah pada tutup, tapi Rina masih beresin botol-botolnya. Tiba-tiba, lampu pasar padam, gelap total. Cuma cahaya petir di luar yang sekali menyambar, bikin bayangan di tembok bergoyang-goyang. Dalam gelap, Rina mendengar sesuatu. Suara sapu lidi diseret pelan. Srek, srek, srek. Awalnya dia kira itu tukang bersih-bersih pasar. Tapi kok aneh? Suaranya makin dekat, makin jelas. Dia berhenti beresin, menahan napas. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara perempuan pelan, seperti dari ujung lorong. "Jamu, jamu." Suaranya serak, berat, kayak tenggorokan kering. Rina menelan ludah. "Siapa itu?" katanya pelan. Gak ada jawaban, hanya terdengar langkah pelan. Tak, 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 menuju ke arah lapaknya. Dia buru-buru mengambil senter,
dari tasnya dan menyorot ke depan. Cahaya senter menembus gelap dan di sana cuman ada meja-meja kosong, plastik bekas jualan yang berterbangan, dan genangan air di lantai. Tapi saat dia mengarah senter ke bawah lapak, cahayanya itu berhenti di sepasang kaki pucat. Rina kaget, langsung berdiri. Lampu senter gemetar di tangannya. Dari bawah meja muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya lusuh, penuh bekas arang, dan tangannya penuh jelaga hitam. Di tangan kirinya masih ada sapu lidi yang ujungnya basah merah. Rina pengen lari, tapi kakinya berat. Perempuan itu pelan-pelan mendongak, wajahnya mengerikan, matanya kosong, hitam pekat. Tapi air matanya terus mengalir. Bibirnya bergerak pelan. "Kenapa kau jualan di sini?" Rina mundur satu langkah, napasnya memburu. "Saya nggak tahu. Saya cuma mau jualan jamu." Perempuan itu mendekat, langkahnya nggak bersuara. "Lapak ini sudah jadi milikku." Rina teriak dan lari keluar pasar. Tapi waktu dia melihat ke belakang, perempuan itu udah nggak ada. Yang tersisa cuma sapu lidi jatuh di lantai, dengan ujungnya berlumuran darah segar. Besok paginya pasar rame. Rina datang telat, mukanya pucat, matanya merah. Orang-orang tanya kenapa, tapi dia cuma bilang kecapean. Waktu dia buka lapaknya, hal pertama yang dia lihat adalah sapu lidi yang kemarin jatuh. Sekarang sapu lidi itu berdiri disandarkan di meja. Bersih, tapi di gagangnya ada coretan hitam. Tumbal sudah dipilih. Hari itu pembelinya sepi, bahkan udara di sekitar lapak terasa lebih dingin dari biasanya. Mbah Sastro datang lagi, kali ini bawa segelas air putih dan daun kelor. "Minum ini nak, jangan hiraukan yang kemarin." Rina minum pelan, tapi tetap belum tenang. "Mbah, siapa sih sebenarnya penunggu lapak ini?" Mbah Sastro menarik kursi, duduk di sebelahnya, lalu berbicara pelan. "Dulu, waktu pasar ini baru dibangun, ada pedagang perempuan namanya Suminah. Dia jual jamu juga, cantik, ramah, banyak pelanggannya. Tapi pedagang lain tuh iri, terutama yang lapaknya deket-deket situ. Katanya biar laris Supina pakai pesugihan. Mereka lapor ke warga, dan waktu diperiksa malam itu lapaknya kebakar. Suminah gak sempat keluar, tubuhnya hangus, tapi anehnya api cuma bakar satu lapak itu, gak merembet ke lain." Rina merinding, bulu kuduknya berdiri. "Terus mayatnya dikubur di mana, Mbah?" Mbah Sastro menatap kosong ke arah bawah meja Rina. "Katanya di bawah sini." Sejak mendengar itu, Rina gak tenang. Tiap kali dia tuang jamu ke gelas, dia merasa kayak ada yang ikut bantu dari belakang. Kadang tutup botol kebuka sendiri. Kadang cairannya berkurang padahal belum dijual. Pernah sekali, waktu dia lagi siap-siap pulang, dia menemukan secari kertas kecil di atas meja. Tulisan tangan lama, tintanya udah luntur. "Aku hanya ingin daganganku diteruskan, bukan direbut." Begitu tulisan di kertas kecil itu. Malam itu, Rina gak pulang. Entah kenapa, rasanya penasarannya lebih besar dari takutnya. Dia pengen buktiin semuanya. Kalau memang arwah Suminah itu beneran ada, pikirnya, aku mau lihat langsung. Dia nunggu sampai pasar sepi. Lampu tinggal beberapa yang nyala. Suara jangkrik mulai terdengar dari luar. Jam tangannya nunjukin pukul 12 lewat sedikit. Rina duduk di kursinya, senter di tangannya, jantung berdetak cepat. Lalu seperti dejavu, suara itu datang lagi. Suara sapu lidi diseret pelan. Srek, srek, srek. Kali ini dia nggak lari. Dia arahkan senter ke lorong depan. Bayangan panjang bergerak di atas meja-meja kosong. Di balik bayangan itu muncul sosok perempuan yang sama. Rambutnya panjang,
kulitnya pucat, baju gosong. Tapi kali ini dia senyum. Rina gemetar. "Kamu Suminah?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Aku tidak marah, hanya haus." Rina bingung. Haus apa? Air? Jamu? Perempuan itu jalan mendekat. Jaraknya makin dekat. Lalu berhenti tepat di depan Rina. Haus darah orang yang rakus. Wajahnya tiba-tiba berubah hitam legam. Matanya membesar. Mulutnya terbuka lebar sampai ke pipi. Dan dari dalamnya keluar suara jeritan keras. Bukan jeritan manusia. Rina teriak sekencang-kencangnya. Tapi suaranya tenggelam dalam kegelapan pasar. Esok paginya, lapak Rina kosong. Botol-botol jamu berserakan. Beberapa pecah. Di lantai ada bekas tangan hitam baru, lebih besar dari sebelumnya, tepat di tempat Rina berdiri semalam. Orang-orang pasar cuma bisa saling pandang. Mbah Sastro datang, berdiri lama di depan lapak itu. Dia mengusap dada pelan-pelan, lalu berkata lirih, "Tumbalnya sudah diambil lagi." Dan sejak saat itu, tidak ada yang berani jualan di lapak T17. Malam itu, suasana pasar gede benar-benar sepi. Angin dingin lewat pelan, bikin spanduk plastik di depan kios berderik-derik halus. Hanya suara langkah satpam pasar, Pak Darmo, yang terdengar menyusuri lorong gelap. Lampu-lampu neon berkedip-kedip, sebagian mati. Rina belum pulang. Sejak sore, nggak ada yang tahu dia di mana. Lapak jamunya masih rapi, tapi ada gelas tumpah di lantai. Isinya jamu kunir asam yang udah kering kayak darah beku. Pak Darmo mendekat pelan. "Rin, kamu masih di sini, Nduk?" Suaranya menggema, nggak ada jawaban. Cuma suara tikus lari di atas seng. Dia melangkah ke arah lapak tengah T17. Begitu sampai, dia ngerasa hawanya aneh, dingin, tapi bukan dingin biasa, kayak ada napas orang lain yang ikut dari belakang. Dia nengok, kosong. Tapi pas dia nyorot senter ke bawah meja, ada sesuatu yang basah menetes di sana. Warnanya merah kehitaman. Pak Darmo langsung mundur satu langkah. Astagfirullah. Tetesan itu makin banyak. Dari bawah meja keluar sesuatu bentuk yang kayak rambut panjang, basah, nyeret ke lantai. Dari arah dalam gelap muncul tangan-tangan hitam, kurus, kukunya panjang. Pelan-pelan sosok perempuan itu muncul dari bawah lapak itu. Wajahnya hancur, matanya kosong, dan dari lehernya ada bekas potongan, kayak hampir putus. Pak Darmo langsung jatuh tersungkur. Senternya lepas dari tangannya. Sosok itu jalan mendekat. Langkahnya pelan tapi bunyinya jelas. Cekrek, cekrek. Kayak bunyi sendi patah satu persatu. "Jangan ganggu lapakku." Suara itu serak, berat, dan nyeret di udara. Besok paginya orang-orang pasar heboh. Lapak T17 penuh darah. Di bawah meja ketemu tas jamu Rina, sobek di bagian bawah. Tapi orangnya gak ketemu. Cuman ada satu sandal milik Lina yang nempel lumpur dan rambut panjang. Warga pasar akhirnya manggil Mbah Sastro dan 2 ustadz buat bersihin tempat itu. Mereka datang malam hari, bawa air doa dan kemenyan buat netralisir. Mbah Sastro dengan wajah tegang bilang lirih, "Saya sudah bilang dari dulu, jangan ada yang buka lapak di sini, arwahnya masih nunggu tumbal baru." Sambil mereka baca ayat kursi, tiba-tiba semua lampu pasar padam, gelap total. Tapi tengah-tengah lorong terdengar suara langkah pelan, disusul suara ember jatuh. Lalu jeritan tangan perempuan, suaranya menggema ke seluruh pasar. Sampai orang-orang di luar yang jaga ikut lari terbirit-birit. Pas lampu nyala lagi, meja di lapak tengah kebakar separuh. Dan di kayu lapaknya muncul bekas tulisan gosong.
kayak dibakar dari dalam. Sudah ada ganti. Begitu tulisannya. Setelah malam itu, pasar ditutup 3 hari. Tapi tetap saja, setiap malam Jumat Kliwon, ada yang dengar suara perempuan manggil pelan-pelan dari dalam. Jamu, jamu anget bu. Padahal udah nggak ada siapa-siapa di sana. Kalau kamu nekat lewat pasar gede waktu malam, jangan lihat di tengah lorong sayur. Kadang ada bayangan perempuan jongkok di sana. Rambutnya nutupin muka, tangannya sibuk ngulek jamu dicobek, sambil senyum pelan ke arahmu. Dan sampai sekarang, lapak nomor T17 itu masih kosong. Orang bilang lapak itu bukan kosong, cuman gak kelihatan siapa yang jualan di situ. Itulah tadi cerita tentang Tumbal Pasar Gede. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.